wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nino Larius di channel Toko Larius Pitoro. Apabila Anda sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kelanjutan channel saya. Nah, kali ini saya banyak pertanyaan tentang Mas, bagaimana cara memasang yang komponen pada mesin kompor gas merek Rinnai. Nah, seperti ini ya mesinnya ya. Karena saya udah membongkar, ketika saya pasang kembali itu malah justru ininya nggak bisa dicetekin, jadi malah kenceng. Itu gimana Mas? Tolong buatkan videonya. Oke, yang pertama kita buka dulu knopnya ya, kita tarik, kita bongkar dalamnya. Gunakan obeng kembang yang ukurannya kurang lebih ya segini ya, jangan yang kecil atau terlalu besar, karena bisa lanas bautnya. Kalau lanas itu lebih sulit nanti ya. Nah, kita buka dalamnya seperti ini. Kalau misalkan Anda belum pengalaman, belum pernah, baru sekali, usahakan kalau nggak di video ya di foto lah minimal. Jadi misalkan Anda lupa tadi seperti apa, Anda bisa melihat kembali, atau ya nonton channel saya bisa. Ini dalamnya seperti ini, kita keluarkan dulu. Nah, ini ya. Biasanya itu kompor itu susah nyala, ataupun nyalanya kecil. Itu permasalahannya ada di sininya. Nah, di sini. Nah, ini ada lubang kecil, biasanya ini tersumbat ya di sini. Kalau ini tersumbat, otomatis akan dicetak itu tidak akan menyala. Yang kedua, ini juga ada lubang kecil sekali ini ya, hanya bisa untuk masuk kawat atau jarum yang ukurannya kecil. Itu juga kalau misalkan mampet itu tidak akan menyala kompornya, ceklek-ceklek. Nah, cara masangnya kembali gimana? Kita patokannya ada di lubang kecil yang bulat ini ya. Kalau ini kan cuma kayak coakan gitu. Nah, yang bulat ini posisinya itu harus ke arah ini. Nah, ini atas. Nah, jadi ke arah atas. Nah, jadi yang lubang kecil ini arahnya ke atas, sejajar dengan garis ini ya. Nah, kita masukkan saja seperti ini. Setelah itu lalu pernya. Ini ada pernya seperti ini. Jangan lupa ya, kalau misalkan nggak ada pernya nanti bisa nyala, nggak bisa mati. Nah, pernya kita pasang seperti ini, bebas ya arahnya seperti apa. Nah, lalu ini juga Anda perhatikan, ini jangan sampai lepas. Jadi kalau misalkan ini, Mas, kalau ininya lepas gimana Mas? Nah, misalkan ini sampai lepas, sampai bubar seperti ini ya, berpisah-pisah. Nah, yang pertama kali kita pasang dulu ininya ya. Selanjutnya ini, lalu pernya. Nah, pernya ini ukurannya beda, diameternya besar kecil. Nah, kita pasang yang besar itu di bagian atas. Lalu kita tutup.
setelah itu kita kunci kembali, kita pasang bautnya. Nah, kalau sudah bisa dicetak-cetakan seperti ini, itu kemungkinan besar nanti dipasang di kompor gas itu udah bisa nyala. Tinggal Anda setel ininya ke kiri ke kanan saja, lalu ini untuk nyetel anginnya. Jadi biar kompornya itu nyalanya biru, setel anginnya. Nah, kalau Anda punya masalah dengan kompor Anda nyalanya merah, nyalanya kecil, ataupun kalau dimatikan bunyi blek, itu Anda bisa tonton video-video saya sebelumnya ya. Di situ komplit tentang pembahasan seputar kompor gas. Nah, kalau misalkan Anda punya masalah dengan kompor gasnya, misalkan ini baterainya lumer, itu Anda tonton video selanjutnya. Jadi nanti akan saya bahas tentang bagaimana cara melepas dan mengganti baterai pada mesin kompor gas yang lumer. Karena lumer itu terjadi bisa karena adanya api yang menyala di sekitar sini. Misalkan ada kebocoran gas di sekitar sini, otomatis akan nyala api di sekitar sini. Nah, tertutup sama casing kompor itu tidak terlihat, tahu-tahu ininya habis, ininya lumer. Nah, itu akan saya bahas ke video saya selanjutnya ya. Sekian dulu dari saya. Semoga Anda bisa memperbaiki kompor sendiri, minimal untuk Anda sendiri di rumah. Kalau misalkan Anda memang bisnisnya sebidang servis, setidaknya Anda punya ilmunya untuk mencari penghasilan untuk kedepannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.